Oke, cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, di video kali ini masih dengan pembahasan untuk matkul fisika dasar 2 untuk PV 4102, dan kita masuk ke modul ketiga, yaitu di modul ketiga. Bentar. Terkait dengan pembiasan gelombang ya. Of course, salah satu sifat gelombang itu kan selain bisa dipantulkan, ada juga untuk dibiaskan, di mana yang biasa dibiaskan ini adalah gelombang cahaya. Nah, jadi untuk yang pertama ini terkait dengan pembiasan cahaya sendiri, dan kita langsung saja mulai dari nomor 1. Kita punya informasi bahwasanya sebuah tongkat panjang 1,2 menancap tegak lurus di dasar sebuah kolam. Bagian tongkat yang berada di atas permukaan kolam itu 0,2 meter. Kemudian sebuah berkas sinar jatuh ke permukaan kolam dengan sudut 45 derajat. Jika indeks bias air kolam adalah 4/3, berapakah panjang bayangan tongkat? Oke, berarti bisa kita katakan bahwasanya ini adalah tongkatnya ya. Dari A ke F ini adalah tongkatnya. Ya, ini adalah tongkatnya. Di mana berarti ini sebenarnya jatuhnya yang ditanya tuh adalah yang dari sini ke sini ini berapa nih? Ini panjang bayangannya ya. Nah, kenapa? Harusnya kan gini ya. Logikanya kalau misalnya emang kita ini cahaya tuh datang dari sini ya. Oke, wait dulu. Oke. Jadi cahaya tuh harusnya kan datangnya dari sini nih. Ya kan, dari sini nih. Sehingga kalau misalnya emang ini tidak di dalam air, maka kan pasti kurang lebih seperti ini kan ya, bayangannya. Nah, jatuhnya akan persis banget di sini. Oke, wait dulu. Oke, wait dulu. Nah, set. Kurang lebih ada di bagian sinilah berarti ya. Nah, oke. Kurang lebih tuh ada di sini. Nah, cuman karena ada yang dinamakan pembiasan cahaya, karena ini beda medium, yang atas udara, yang bawah kolam, maka karena berhubung kolam ini lebih rapat daripada yang udara, maka apa? Ya, pembiasannya akan mendekati garis normal. Yang dimana garis normal itu kan yang bagian sini nih, yang bagian tengah ini nih adalah garis normalnya. Nah, jadi harusnya dia sampai ke titik sini, dia cuma sampai ke titik sini, dia berubah menjadi titik ini ya. Makanya jadi seolahnya malah jalurnya lebih pendek ya, panjang bayangannya. Ya udah, dari gambar seperti ini otomatis kalau kita mau nyari CF itu kan berarti sama dengan CG ditambahkan dengan GF. Oke. Nah, untuk GF, dan ingat karena berhubung dari atas ke bawah ini adalah 1,2 meter ya, dari sini ke sini adalah 1,2 meter. Kemudian dikatakan bahwasanya yang muncul di permukaan dari sini ke sini doang nih. Dari sini ke sini tuh 0,2 meter doang loh. Ini 0,2 meter. Berarti ini yang di dalam kolam panjangnya adalah 1 meter. Oke, kalau ini 1 meter, otomatis ini 1 meter. Nah, kemudian karena berhubung ini masih udara, otomatis ketika dia datang sudut seperti ini, ya, dia datang sudut seperti ini kan, ini juga ada otomatis ini 45 derajat dong ya. Nah, oke. So, dari sini kita punya segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABE. Nah, oke. ABE yang dimana ini 45 derajat. Oke, kemudian ini adalah 0,2 meter. Kita cari panjang BE-nya berapa ya. Oke, panjang BE-nya itu bisa kita pakai apa? Depan per samping ya, tan desa berarti. Tan B sama dengan depan per samping, berarti AE per BE. Nah, berarti tan 45 derajat sama dengan 0,2 per BE. Nah, tan 45 kan 1. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya BE-nya itu adalah 0,2 meter. Ya udah, berarti dari sini nih, kalau dari gambar ini apa yang kita peroleh? Ya, GF-nya itu akan sama dengan BE. Dan kita udah peroleh informasi bahwa BE-nya itu 0,2 meter. Berarti kalau untuk mencari CF, ya, untuk mencari CF itu adalah CG tambah GF. Berarti tinggal kita cari CG-nya. Nah, untuk cari CG-nya, ini ada hubungan sama segitiga yang di sini. Nah,
Oke, segitiga yang di bawahnya. Oke, segitiga B, G, C. Nah, di sini ada sudut R. Nah, bagaimana mencari sudut R-nya? Nah, ini terkait dengan pembiasan, yaitu di mana berarti menggunakan ini ya, N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Nah, berarti N1-nya adalah 1 karena ini satunya adalah udara ya. Yang bagian sebelah kiri ini adalah udara. Yang sebelah kanan ini adalah kolam. Oke, ya udah berarti 1 dikalikan dengan sin. Nah, theta 1-nya itu 45 ya. Ingat ya, yang dihitung adalah sudut yang terbentuk dengan garis normalnya. Jadi berarti sin 45 sama dengan N2-nya adalah 4/3 dikalikan dengan sin R. Oke, berarti ini adalah setengah akar 2 sama dengan 4/3 kali sin R. Berarti untuk mencari sin R-nya sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan 3/4. Berarti jawabannya adalah 3/8 akar 2. Oke. Dari segitiga ini BG-nya udah ketahuan 1M ya. Tinggal cari CG-nya nih berapa. Nah, kalau kayak gini kan berarti mau nggak mau kita harus pakai tan R dong, ya kan? Tan R sama dengan depan per samping CG per BG. Nah, pertanyaannya adalah ini nggak ada nih sudutnya berapa. Ya udah, bisa diakalin ya, bisa diakalin. Sin R sama dengan 3/8 akar 2. Berarti R-nya adalah inversin dari 3/8 akar 2. Nah, kalau kalian mau pakai ini boleh, karena ini kalau ini kan pakai kalkulator ya. Oke, sin dari 3/8 akar 2 itu jawabannya adalah 32,03 ya, 32,03. Oke, 32,03. Nah, ya udah berarti tan R-nya ini adalah si 32 ini tan B ya. Oke, berarti tan 32,03 sama dengan CG per 1. Berarti CG-nya ini sama dengan tan 32,03. Tan 32,03 itu adalah 0,625 ya, 0,625 meter. Berarti dari sini kita langsung jawab nih, CF-nya sama dengan 0,625 ditambahkan dengan 0,2. Berarti CF-nya sama dengan 0,825 meter. Ya, so untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C ya. Nah, tapi semisal ya, kalau nggak pakai kalkulator bisa nggak sih? Bisa aja ya. Yaitu dengan cara mengakali dengan menggunakan perbandingan trigonometri sederhana. Oke, jadi dari gambar ini ya kan, atau bukan, beda lagi ya, beda ntar dulu, dipisah dulu nih. Oke, kan kita tahu bahwasanya R-nya kan di sini. Nah, sin demi kan. Nah, ini kan sebenarnya 3 akar 2/8 dong, ya bener nggak? Ya, 3 akar 2/8. Berarti bisa kita katakan depannya itu adalah 3 akar 2. Sin demi depan per miringnya 8. Nah, kalau udah kita cari nih pakai Pitagoras. Berapa sih? Nah, gitu lah ya. Berapa sih untuk bagian sisi tegaknya? Ya udah tinggal pakai Pitagoras. Akar 8 kuadrat dikurangkan dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Sehingga jawabannya adalah akar 46. Ya, jadi ini jawabannya akar 46. So, ya kalau misalnya ini kita pakai, oke, kita nggak pakai sudutnya deh, kita biarkan seperti ini. Berarti tan yang kita mau cari tadesa depan per samping, berarti 3 akar 2 per akar 46. Berarti CG-nya itu sama dengan 3 akar 2 per akar 46.
Barulah di sini karena berhubung diminta dalam bentuk desimal, ini dihitung. Nah, nanti jawabannya adalah 0,62 0,625 meter. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau ngakalin seperti ini boleh. Kalau mau langsung kayak gini, mau nyari berdasarkan, oh iya R-nya berarti sudutnya berapa sih? Barulah nanti kita masukkan aja ke sini. Seperti itu juga boleh, ya. Toh juga ujung-ujungnya pakai kalkulator karena apa? Ya, siapa yang mau ngitung akar 46 ya kan? Kecuali kalau mau ngitung akar 46 manual ya of course akan membutuhkan waktu yang lama. Atau misalnya bisa kira-kira pun juga hitung manual itu ya butuh waktu yang cukup lama. Nah, gitu loh. Oke, so untuk nomor 1 jawabannya adalah C. Dan kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita punya informasi bahwasanya berapa lama waktu yang diperlukan oleh cahaya untuk menempuh sepanjang 500 meter di dalam air. Set 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 set. Ya sebenarnya ini mungkin bukan waktu ya yang ditanya. Karena kalau di waktu ya of course satuannya harusnya detik ya. Nah, oke. Jadi untuk nomor 2 kita punya informasi bahwasanya ini jaraknya ya. Ini jaraknya. Berarti kita tahu bahwasanya ada S sama dengan 500 meter. Kemudian bahwasanya indeks bias air atau N air itu adalah 4/3. Biasanya air emang 4/3 ya. Makanya di sini juga air kolam tuh 4/3. Kalau N udara tuh udah pasti 1. Nah, kecepatan cahaya dalam vakum berarti V-nya vakum. V cahaya dalam vakum itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa lama waktunya. Ya udah, berarti kita jawab dari rumus dasar ya S sama dengan V kali T itu boleh. Atau mau langsung aja T sama dengan V per S juga boleh. Nah, di sini ada yang belum. Karena apa? Ketika merambat di vakum sama di air itu berbeda. Ya, kecepatan rambatnya berbeda. Walaupun mungkin karena berhubung masih nggak jauh beda, ya maksudnya kalau kita lihat kasat mata nggak jauh berbeda, maka kayak dianggap sama aja kali kecepatan cahaya di air sama di udara tuh sama aja. Nah ya udah, jadi ini yang harus kita cari adalah si V-nya ini sendiri dulu. Nah jadi kita cari V-nya dulu. Nah ini dapat dari mana? Nah ini dapat daripada N. Jadi definisi daripada indeks bias itu adalah sebenarnya perbandingan antara laju cepat rambat cahaya ketika berada di ruang vakum atau C ya. C ini yang aslinya per V daripada mediumnya itu sendiri. Jadi ini mungkin kita tulisnya adalah V vakum per V air karena mediumnya air. Berarti 4/3 sama dengan 4/3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per V air. Oke, berarti 4 kali V air sama dengan 9 kali 10 pangkat 8. Berarti V airnya sama dengan 9/4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya kan ini 9/4 ini kan kurang lebih sekitar 2,25. Nah, terus juga kalau kalian lihat juga bahwasannya ini 10 pangkat 8. Berarti kan cukup sangat cepat kan. Bahkan kita nggak bisa lihat itu perbedaannya secara kasat mata. Nah, jadi makanya mungkin kalau kita secara kasat mata bilangnya nggak ada bedanya kok gitu kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya angkanya tuh beda gitu loh. Ya, bedanya walaupun emang sedikit tetap aja terhitung beda ya. Oke, jadi S-nya itu adalah 500 alias 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan V-nya adalah 9/4 kali 10 pangkat 8 kali T. Berarti T-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 per mungkin ini kita bikinnya 2,25 aja kali ya. 2,25 aja. Oke, V airnya sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. So ini kita masukinnya juga 2,25.
Berarti ini 2,25 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti T-nya sama dengan, ya udah, 5 dibagi 2,25. 5 bagi 2,25 itu jawabannya adalah 2,22. 2,22 kali 10 pangkat, ya, kali 10 pangkat 2 kurang 8 itu adalah min 6. Jadi satuannya sekon ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 2,22 kali 10 pangkat min 6. Lo bayangin aja, sepersekian detik. Nah, berarti of course nggak nyampe 1 detik udah nyampe gitu loh. Bahkan 0,1 detik pun juga nggak nyampe. Nah, jadi untuk satuannya harusnya dalam satuan sekon ya, bukan cm per sekon, karena ini adalah laju rambat cahaya sebenarnya ya. Jadi ini mungkin saya hapus saja deh cm pernya. Jadi satuannya adalah detik atau sekon. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke nomor 3 terlebih dahulu. Nah, karena nomor 3 ini harus hati-hati. Nah, ya karena emang ini soalnya agak sedikit ribet. Oke, sebuah sinar berjalan dari medium 1 yang mempunyai indeks bias akar kuadrat dari 2 ke medium 2 yang mempunyai indeks bias square root of 3, dan kedua medium ini adalah medium transparan yang menempel satu sama lain pada bidang batas yang terletak pada bidang XY. Oke, jika sinar tersebut diberikan oleh vektor ini, maka berapakah vektor satuan arah sinar biasnya? Oke, jadi gini, untuk soal nomor 3 yang akan jadi fokus utamanya adalah kita gambar dulu si mediumnya ya, atau alias si media yang transparan. Oke, cuman karena berhubung ini menempel satu sama lain, ya udah, berarti kita anggap saja set gimana ya. Oke, jadi set kurang lebih seperti ini kita anggap. Jadi saya gambar 3D aja karena ini kan pasti gambar 3D. Oke, ini sebenarnya ini kalau misalnya mau dirinci banget boleh ya. Cuman kalau nggak dirinci banget juga nggak apa-apa. Yang pasti bagian atas ini nomor 1, bagian bawahnya ini adalah nomor 2 ya. 1 ini adalah yang atas, yang 2 ini adalah yang bawahnya. Ya, kalian bisa bayangin lah ya. Ini posisinya kurang lebih seperti apa. Nah, jadi kita kasih garis Nah, ini saya anggap aja saya ambil titik di sini. Nah, set. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kenapa saya bikin garis putus-putus, karena ini jatuhnya kan ada di belakang ya, ada di bagian bawahnya. Nah, ini kan kalau dari sini ini nanti kelihatan kan, kalau dari ini, kalau kita anggap ini sebuah tongkat kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah. Katanya datang nih, ya kan, datang nih seberkas sinar cahaya. Karena berhubung dia 3D, ya, berhubung 3D ini karena ada I, J, dan K, dan otomatis ini pasti miring, nggak mungkin lurus, ya. Sehingga kurang lebih seperti ini. Nah, karena berhubung juga ini kan kita tahu bahwa ini adalah sumbu XY dong ya. Ini adalah sumbu XY dan ini adalah sumbu Z, seperti itu ya. Oke, ya udah, berarti masuk nih, datang nih. Set. Ini adalah vektor A. Vektor A. Yang dimana kita nggak tahu nih sudutnya. Jadi ini kita anggap θ 1 terlebih dahulu. Kemudian karena berhubung ini indeks biasnya lebih besar yang di bawah, kan harusnya dia kurang lebih seperti inilah ya. Nah, set. Maka nanti dia akan berbelok menjauhi atau mendekati kira-kira. Nah, ini akan mendekati ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Set. Ini adalah vektor, kita kasih namanya vektor apa ya? Vektor B deh. Oke, vektor B. Yang dimana di sini punya θ 2. Punya sudut kedua. Alias ini sudut biasnya ya. Ini sudut datang, ini adalah sudut biasnya. Nah, kenapa kok bisa kita katakan lebih dekat? Ya udah, nanti ada kok alasannya saya kenapa bikin lebih dekat. Kenapa nggak lebih jauh? Oke, jadi berarti yang pertama harus kita lakukan apa? Ya, otomatis kita harus mencari kira-kira sudutnya berapa nih.
Nah, karena berhubung kalau misalnya kita mau nyari sudutnya ini berapa, ya pasti kita butuh sudut yang ini. Karena berdasarkan persamaan yang dimana N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Nah, itu kan hukum pembiasannya ya. Nah, ya udah. Masalahnya adalah N1-nya ada, N2-nya ada. Tapi salah satu sudutnya nggak ada sama sekali. Loh, gimana? Nah, theta 1 ini bisa kalian cari. Kalian perhatikan deh, kalau misalnya ini saya anggap ada apa namanya? Ini kan adalah sebuah garis yang ada garis lurus, terus ini adalah garis yang miring, lurus yang miring. Ini kan pasti akan membentuk sebuah segitiga dong, ya kan? Nah, ya udah, membentuk sebuah segitiga yang dimana ini adalah theta satunya. Oke. Nah, ini berarti kita harus cari panjang vektor A. Terus ini adalah yang mana nih? Ini adalah panjang vektor A daripada yang Z. Nah, kenapa kok bisa kita katakan A yang Z? Nah, kalau misalnya kalian sadar nih, sebenarnya kan yang menyebabkan dia miring seperti ini, of course karena berhubung apa? X sama Y-nya. Karena gini, kalau diperhatikan A-nya itu adalah, ini adalah X, Y sama Z kan. Nah, X-nya itu ke kanan, ya kan? X-nya itu ke kanan. Jadi kalau digambar tuh kurang lebih seperti ini gambarnya. Ke kanan sejauh 6 akar 3, terus ke atas sebesar 8 akar 3, ya kan? 8 akar 3. Kemudian sorry, ini bukan ke atas yang ke sana ya, ke atas begini nih. Nah, ini 8 akar 3 karena kan ini adalah XY. Terus ke bawah. Nah, berarti apa? Minus 10. So, berarti kalau misalnya kita totalkan gambar vektornya, berarti gambar vektornya kurang lebih seperti ini dong. Ini adalah resultan vektornya. Nah, that's why kenapa penyebab dia miring. Nah, karena apa? Karena ada X sama Y-nya di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalau kalian mau cari panjangnya berapa ini dengan ini, ya berarti kalian harus cari panjang ininya dulu nih, panjang vektor A-nya. Yang dimana panjang vektor A itu kan adalah A akar kuadrat, atau langsung aja ya. Berarti ini kan samping per miring, berarti pakai cos. Cos theta 1 sama dengan panjang vektor AZ per panjang vektor A. Nah, oke. Cos theta 1, nah panjang vektor AZ itu adalah 10, berarti 10 per akar kuadrat daripada 6 akar 3 kuadrat tambah 8 akar 3 kuadrat tambah min 10 kuadrat, ya. Sehingga ketika dihitung cos theta 1 sama dengan ini 10 per, nah ini berapa nih? Nah, ini jawabannya adalah 20 ya. Jadi cos theta 1 sama dengan setengah. Nah, karena berhubung udah jelas ini adalah sudut lancip, karena kalau nggak mungkin sudut tumpul. Bagaimana ceritanya dia datang ini sudut tumpul, ya kan? Masa datangnya dari bawah? Enggak kan, dari atas seperti ini. Jadi ini sudut lancip. So, berarti sudutnya berapa nih kira-kira? Cos berapa yang hasilnya setengah? Ya, 60 derajat. Oke, so ya udah kelar nih untuk yang theta 1. So, berarti untuk N1-nya sama dengan akar 2 kali dengan sin 60 sama dengan akar 3 dikalikan dengan sin theta 2. Nah, kita cari nih sudut biasnya berapa. Berarti akar 2 per akar 3 kali dengan akar 3 per 2 sama dengan sin theta 2. Nah, ya udah, berarti ini kalau kita hitung kan berarti ini habis kan. Berarti sin theta 2 ini sama dengan akar 2 per 2. Sin berapa yang hasilnya akar 2 per 2 atau setengah akar 2? Ya, 45 derajat. So, bener dong ya kan? Dari sini yang harusnya ini dia 60 derajat, berkurang jadi 45 derajat. Makanya apa? Makanya mendekati garis normal. Nah, jadi biasanya kalau untuk media yang lebih rapat atau media yang lebih rapat nih, itu biasanya indeks biasnya lebih kecil ya, karena emang
apa namanya, contohnya kayak udara deh, udara itu kan indeks bias udara tuh 1, indeks bias air itu adalah 4/3, kurang lebih seperti itu. Dimana air ini lebih rapat, ya kan, air ini lebih rapat daripada si udara. Nah ini jadinya kurang lebih kan ini bawahnya nih lebih rapat atau yang kurang rapat nih kira-kira. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Cuman kita juga nggak bisa jadi patokan seperti itu, makanya untuk menyatakan dia lebih rapat atau kurang rapat itu berdasarkan daripada media apa yang digunakan ya. Kalau nggak tahu media apa ya mendingan kita pakai persamaan kurang lebih seperti ini untuk memprediksikan kira-kira gambarnya seperti apa. Nah kalau udah, nah ingat masalah untuk vektor satuan ya, untuk vektor satuan ini itu adalah vektornya sendiri per panjang vektor. Ya, jadi untuk mencari vektor satuan itu adalah vektornya sendiri per panjang vektor. Nah, berhubung ketika ini berarti yang geser siapa? Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata kan berarti ketika dia memasuki X dan Y ini, berarti X sama Y ini nggak berubah. Yang berubah adalah ke sudut yang di bagian bawahnya nih. Nah, jadi vektor hasil daripada biasnya, atau mungkin kita bikin vektor B, dan ini langsung vektor satuan juga boleh sebenarnya. Nah ingat terkait dengan vektor berarti ini kan adalah BZ ya. Nah kalau ini berarti terkait dengan BXY. Nah berarti sebenarnya berarti untuk menentukan vektor B, kalau misalnya ini kan berarti BXY sama BZ kan. Nah untuk BXY berarti apa? B-nya dari awal yang ini berarti apa? BXY ini adalah cos ya kan? BXY di sini karena dia jauh dari sudut berarti pasangannya sin. Jadi karena berhubung X sama Y-nya tidak berubah, ya kan? X sama Y-nya tidak berubah, maka untuk vektor B-nya atau hasil biasnya adalah 6 akar 3I tambah 8 akar 3Z J dikalikan dengan sin. Sin berapa? Sin 45. Ditambah dengan karena berhubung gini ya. Definisinya adalah kalau misalnya dia kalau datangnya tegak lurus nih, K-nya ini kan tegak lurus sebenarnya, maka dia akan diteruskan. Nah terus kalau dilihat dari sini berarti apa ya, berarti pasangannya adalah cos karena dekat dengan sudut. Nah tapi karena berhubung si K-nya ini berubah ya kan. Nah jadi kita tulisnya adalah minus K kali dengan cos 45. Sehingga vektor B-nya itu adalah 6 akar 3I tambah 8 akar 3J dikalikan dengan setengah akar 2 dikurangkan dengan K kali dengan setengah akar 2. So berarti vektor B-nya setengah akar 2-nya kita keluarkan aja dulu. Setengah akar 2 daripada atau mungkin mau dikali aja boleh. Nah jadi kalau misalnya mau langsung jadi vektor satuan juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke jadi berarti ini jadinya adalah 3 akar 6I tambah 4 akar 6J kurang setengah akar 2 per 2K. Sehingga untuk mencari vektor satuannya berarti ya 3 akar 6I tambah 4 akar 6J dikurangkan dengan akar 2 per 2K dibagi dengan akar kuadrat daripada 3 akar 6 kuadrat tambah dengan 4 akar 6 kuadrat dikurangkan dengan akar 2 per 2 kuadrat. Ini tambah ya, tambah minus ini. Sehingga setelah dihitung jawabannya adalah 1/5 akar 2. Nah atau wait dulu bentar, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu aja ya. Oke, vektor B nya saya taruh sini aja. Berarti 3 akar 6I tambah 4 akar 6J kurang akar 2 per 2K per. Nah nggak begini konsepnya ya, ini salah. Kenapa salah? Karena gini, kan yang B ini tetap
ya kan. Nah, yang K ini berubah, udah mengikuti ada aturannya beginilah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mencari vektor satuan sebenarnya kita cukup menghitung yang untuk I sama J-nya aja, yang kalau pakai cara yang tadi. Jadi ini adalah akar kuadrat daripada 3 akar 6 kuadrat tambah 4 akar 6 kuadrat. Ini dikurangkan dengan setengah akar 2K. Kemudian ini kita hitung nih. Nah, berarti kan 3 tambah 6 3 akar 6i tambah 4 akar 6j per, nah ini berapa nih kalau kita hitung kalkulator ya kan. Nah oke, itu dulu 3 akar 6 4 akar 6 ini adalah 5 akar 6. Oke, 5 akar 6 akar 6i. Oke, 5 akar 6 dikurangkan dengan setengah akar 2K. Berarti B nya sama dengan berapa nih? Nah, atau kalau misalnya bingung nih ya, daripada pakai cara kayak gini, I think ini mungkin cara yang salah satu yang lebih enak lagi ya. Sorry. Jadi untuk vektor B itu kan sebenarnya kan ininya sama nih. Jadi kita bikinnya adalah 6 akar 3i tambah 8 akar 3c dikurangkan dengan ZK. Oke, ZK. Nah, untuk mencari Z-nya, ini kan kalau kita lihat kan ini kan berarti BZ-nya nih. Bahwa BZ-nya sendiri itu kan berarti apa? BZ sama dengan vektor B dikalikan dengan cos theta 2. Nah, cuman karena berhubung ya kan, ini kan kita mau nyari berarti kan kurang lebih panjang ya. Panjang vektor BZ berarti kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Jadi karena berhubung ya kan, karena berhubung kan berarti ini Z ya. Mungkin kita tulisnya BZ kuadrat. Kan kalau mencari panjang kan PZ kuadrat ya. BZ kuadrat sama dengan akar kuadrat daripada Ini kan berarti akar kuadrat daripada BZ kuadrat. Nah, karena berhubung akar jadi biar gampang, saya males nih ketemu sama akar-akaran. Ya udah langsung saya pangkatin 2 aja. Berarti jadinya adalah BZ. Berarti ini langsung aja ya berarti, atau biarkan aja biar kayak tadi. Berarti akar kuadrat daripada BZ kuadrat sama dengan akar kuadrat daripada 6 akar 3 kuadrat tambah 8 akar 3 kuadrat ditambahkan dengan ini mungkin kita tulis langsung Z aja ya. Oke, ini Z. Oke, ini Z. Ini berarti min Z. Oke, min Z kuadrat. Nah, kemudian dikalikan dengan cos setengah akar 2, cos 45 ya kan. Nah, berarti langsung lah barulah di sini kita kita kuadratkan masing-masing sehingga berarti jadinya adalah Z kuadrat sama dengan ini jawabannya adalah, nah berarti ini kan jadinya 108 tambah 192 ditambahkan dengan Z kuadrat dikalikan dengan ini berarti setengah akar 2 dipangkatkan dengan 2 ya. Oke, berarti Z kuadrat sama dengan, nah ini berapa nih? Berarti 300 ya. Oke, 300 tambah dengan Z kuadrat. Oke, salah. Sorry. Tambah Z kuadrat dikalikan dengan ini adalah setengah. Berarti Z kuadrat sama dengan atau mau dikali 2 dulu aja deh biar nggak usah ribet-ribet ada setengah-setengahan. Berarti ini adalah 2Z kuadrat sama dengan 300 tambah dengan Z kuadrat. Berarti 2Z kuadrat sama dengan dikurangkan dengan Z kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 300. Berarti Z kuadratnya sama dengan 300. Berarti Z-nya sama dengan akar kuadrat daripada 300. Berarti Z-nya adalah 10 akar 3. So, berarti di sini kita lengkapin. Vektor B-nya adalah, vektor B yang baru adalah 6 akar 3i tambah 8 akar 3j dikurangkan dengan 10 akar 3k. Barulah kalau misalnya kalau kalian mau kayak gini, ini baru boleh nih. 6 akar 3i 8 tambah akar 3j dikurang dengan 10 akar 3k dibagi dengan akar kuadrat daripada 6 akar 3 kuadrat tambah 8 akar 3 kuadrat tambah dengan min 10 akar 3 kuadrat.
Ya udah, berarti B-nya sama dengan 6 akar 3I tambah 8 akar 3J dikurang dengan 10 akar 3K. Berarti, nah, jadi ini jawabannya adalah 10 akar 6. Oke, karena ini sama-sama dibagi dengan 10 akar 6, berarti B-nya sama dengan, oke, jadinya berarti 6, oke, wait dulu. Mungkin ini saya hapus saja ya, karena ini kan tahapannya juga. Nah, oke. Jadi berarti B vektor B sama dengan 6 akar 3I per 10 akar 6 tambah 8 akar 3I per 10 akar. Nah, tahu kalau enggak kita faktorin aja ya atasnya ya biar enggak ribet. Berarti kita keluarkan 2 berarti ya. Kita keluarkan 2 akar 3 dikalikan dengan 3I tambah 4J dikurangkan dengan 5K per berapa? 10 akar 6. Oke, so berarti ini coret 1, ini coret jadinya adalah 5 akar 2. Berarti vektor B-nya itu adalah 1 per 5 akar 2 kali dengan 3I tambah 4J dikurangkan dengan 5K. Nah, karena kita tahu bahwasanya ini nilainya 1 per 5 akar 2 itu kan kali akar 2 per akar 2. Jadinya berarti akar 2 per 10. Berarti jadinya akar 2 per 10 kali dengan 3I tambah 4J dikurangkan dengan 5K. Ya, so berarti apa? Ya, jawabannya nggak ada. Ini typo nih, ini jawabannya bukan akar 3, melainkan akar 2. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 3. Ya, oke. Jadi untuk nomor 3 kalau misalnya kalian mau pakai yang cara yang sebelumnya itu kalian langsung nyari itunya tuh langsung aja. Cuman yang kalau mau nyari vektor satuan tuh yang I sama J-nya aja yang dihitung. Kayaknya nggak usah. Cuman karena takutnya bentrok sama definisi seperti ini, nah alangkah baiknya ya udah cari Z-nya dulu ya kan. Ada tuh caranya karena untuk Z-nya sendiri kan bisa kita gunakan yang namanya perbandingan trigonometri sederhana. Oke, kita lanjut ke nomor 4 sama nomor 5. Untuk nomor 4 sendiri kita punya informasi bahwasanya ada sebuah sinar jatuh dengan lempeng kaca mempunyai indeks bias 1,25. Jika sinar pantul dan sinar bias adalah tegak lurus atau satu sama lainnya, berapakah sudut sinar datang? Oke. Jadi ini kalau digambar kurang lebih kan ini adalah sebuah bidangnya nih. Oke. Jadi ini adalah garis normalnya. Nah, kan ada nih dia sudah datang sebesar I deh, ya kan? Sebesar I. Nah, kemudian otomatis dia akan memantul. Berdasarkan hukum Snellius kan berarti sudah datang kan sama dengan sudut pantul. Karena ini kan kaca, berarti rata. Kita sebutkan saja dengan R. Nah, tapi ingat, karena berhubung ingat ya ini belum tentu 90 derajat deh misalkan. Saya gambarnya begini lagi. Jadi kurang lebih 45 derajat. Oke, saya bikinnya agak ini aja ya. Oke, wait dulu. Nah, saya bikinnya begini aja deh. Datangnya lancip seperti ini. Oke. Kemudian berarti untuk memantulnya kurang lebih seperti ini juga. Nah, oke, ini sebesar R, ini sebesar I. Terus habis itu atau kita bilang ini theta 1, ini adalah theta 2. Nah, karena berhubung ada dibiaskan. Nah, oke. Kita anggap aja deh, kita nggak tahu nih sudut dibiaskannya di mana. Atau misalnya dibiaskan apa mendekati atau menjauhi. Cuman supaya kan katanya sudut pantul ini ya, sudut pantul yang ini dengan sudut biasnya itu harus intinya sinar pantul sama sinar biasnya harus tegak lurus. Jadi supaya dia tegak lurus berarti kurang lebih seperti inilah kalau kita bilang ya. Nah, kayak kurang lebih seperti ini. Jadi biar ini nanti tegak lurus. Dan otomatis ini kita punya theta 3. Ya kan? Nah, ya udah, karena berhubung ini juga 90 derajat, berarti dari sebelah kanan ini kita sudah punya informasi bahwasanya theta 2 ditambahkan dengan 90 derajat ditambah dengan theta 3 ini akan 180.
Dan kita tahu bahwasannya theta 1 ini sama dengan theta 2. Nah, berarti bisa nggak sih kita hubungkan theta 3 dengan theta yang satunya ini? Bisa, ya. Atau misalnya theta 1 sama theta 2 ini berarti sama. Berarti ini juga kita bisa bilang bahwa theta 1 tambah 90 derajat ditambah dengan theta 3 itu sama dengan 180 derajat. Nah, theta 3-nya kalau berdasarkan yang atas kan berarti theta 3-nya sama dengan 90 kurang theta 2. Nah, kalau yang di bawah theta 3 sama dengan 90 kurang theta 1. Nah, kita tahu bahwasanya kan ini adalah medium ya. Indeks bias itu adalah perbandingan antara, sebenarnya kan kita bisa pakai ini, N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Nah, cuman karena berhubung ini kita pakai yang di sini 3, berarti pakai sin theta 3 deh. Nah, berarti ini 1 kali dengan sin theta 1-nya sama dengan N3-nya adalah 1,25 dikalikan dengan sin theta 3. Kan gitu ya. Berarti sin theta 1 per sin theta 3 sama dengan 1,25. Berarti karena berhubung ini nggak bisa kita kerjain, kita akalin dengan cara sin theta 3-nya ini kita rubah menjadi 90 kurang theta 1 sama dengan 1,25. Sehingga sin theta 1 per, nah ini kan berarti pakai sudut berelasi kan, 90 kurang, ini setara dengan yang cos theta 1 sama dengan 1,25. Berarti tan theta 1 sama dengan 1,25. Ya udah, theta 1-nya sama dengan inverse tan atau atan daripada 1,25. Nah, berapa tuh theta 1-nya? Nah, setelah dihitung ternyata inverse tan daripada 1,25 itu nilainya adalah sekitar 51,34 derajat. Nah, 51,34 derajat. Nah, masalahnya ternyata nggak ada di sini, ya. Nah, kalau misalnya kita mau konversi 51,34 derajat, ada dalam bentuk menit kan, ya kan? Berarti ini kan sama aja kayak 51 derajat tambah 0,34 derajat. Berarti 51 derajat ditambahkan dengan 0,34 kali 60 menit. Berarti 51 derajat ditambah dengan ini 0,34 kali dengan 60 itu adalah 20,4. Nah, berarti 20,4 atau sekitar 20 deh ya saya bikinnya. Berarti bisa kita katakan 51,34 derajat itu setara dengan 51 derajat 20 menit. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Walaupun emang oke deh kita anggap dia 19 mendekati 20, namun sayangnya di sini 58 sama 59. Jadi nomor 4 ini jawabannya nggak ada ya. Oke, so lanjut nomor 5. Sebuah sinar datang, ini sudah datang I-nya 45 dan dimana sudah datang tuh bukan di sini ya, melainkan di sini. Oke. Terus yang ditanya berapa oke. Untuk nomor 4 kita hapus terlebih dahulu. Ya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk nomor 5. Nah, ini kan ada 1 sama 2. Nah, kalau berdasarkan pembiasan, kan ini berarti ada indeks bias, berarti ada pembiasan. Berarti N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Berarti 1 kali dengan sin I sama dengan N2-nya adalah N2-nya adalah N karena indeks bias kacanya di bawah. Berarti dikalikan dengan sin R. Oke, berarti apa yang bisa kita kerjakan? Ya nggak ada, karena kita nggak tahu I-nya berapa, R-nya berapa. Nah, ini kan hukum pembiasan seperti biasa. Nah, cuman ingat, karena berhubung ada pemantauan total internal, di sini ada sesuatu yang berbeda. Yang dimana kalau misalnya kita mau melakukan atau mungkin dia akan memantul, ada syaratnya, yaitu adalah sudut datang atau I-nya itu adalah sudut kritis. Sehingga kita bikin lagi persamaan satunya lagi. Kalau sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2, nah berarti N1-nya 1 kali dengan sin theta kritis sama dengan N2-nya itu yang kita mau cari, yaitu adalah N dikalikan dengan
sin berapa. Nah, ketika ini I sama dengan theta C, maka yang akan terjadi adalah pemantulannya adalah pembiasannya atau sudut biasnya itu adalah 90 derajat. Berarti ini N dikalikan dengan 90. Berarti sin theta kritisnya itu sama dengan N. Oke. Nah, mungkin di sini biar biar nggak salah persepsi dalam penggambaran, mungkin saya gambar ulang lagi untuk terkait dengan yang hijau ini. Jadi kalau misalnya di sini set, nah oke. Jadi dia tidak akan membias, melainkan dia akan memantulkan, yang dimana ini adalah theta kritis. Nah, ini pasti pasti sama ya dengan R aksen lah kalau kita bilang. Oke. Nah, berarti kalau nanti datang sebesar sudut kritis, ya kan, maka sudut daripada R-nya alias R-nya ini akan 90 derajat. Artinya berarti R-nya itu nanti akan begini gambar R-nya. Jadi di sini 90 derajat nih. Oke. Nah, oke. Jadi mungkin ini kita tambahin lagi untuk terkait dengan di sini. Ini memantul ya. Oke, kita anggap ada dia memantul. Berarti ini adalah R aksen. Oke, berarti karena gini. Bagaimana cara kita menghubungkan untuk N yang ada di sini? Karena di sini kan kita memperoleh bahwasanya berarti sin R itu sama dengan sin I per N kan. Nah, oke. Karena ingat di sini R-nya adalah R bias ya, bukan R pantul. Berarti kalau misalnya I sama dengan R aksen. Nah, berarti supaya bisa kita hubungkan, nah ini juga boleh lah kalau misalnya kita bikin, oh berarti sin I di sini sama dengan N. Oke. Nah, berarti bagaimana nih supaya biar kita hubungkan nih antara sin R yang di sini dengan I-nya? Oke, berarti kita berangkat dari sini pada di sini dulu nih. Ini kan pasti tegak lurus nih ya. Pasti tegak lurus. Berarti hubungan ini dengan yang di bagian sini, karena berhubung kan, berarti R aksen tambah 90 tambah R sama dengan 180. Berarti R-nya itu sama dengan 90 dikurangkan dengan R aksen, atau bisa kita juga bilang 90 dikurangkan dengan I. Berarti kalau misalnya sin I sama dengan N, oke, wait dulu. Berarti wait dulu. Nah, berarti supaya jadi sin R. Oke. Kalau misalnya kita masukin berarti sin R-nya 90 kurang I berarti sama dengan cos I ya. Nah, kita cari berarti cos I-nya berapa nih? Kita tahu bahwasanya kan berarti dari sini nih kita punya informasi bahwasanya kan ini N per 1 nih, sin demi. Oke. N per 1 berarti ini sama aja kayak akar kuadrat daripada 1 kurang N kuadrat ya. Oke. Berarti cos I-nya sama dengan cosami akar 1 kurang N kuadrat per 1. Berarti cos I-nya sama dengan akar kuadrat dari 1 kurang N kuadrat. Oke, berarti cos I itu sama dengan sin R. Ya udah, kita masukin aja langsung ke sini. Berarti akar kuadrat dari 1 kurang N kuadrat. Nah, I-nya di sini kan kita pakainya 45 derajat ya. Berarti akar 2 per 2 per N. Akar 2 per 2 kali N. Berarti ini ya kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan supaya biar nggak ada akar-akaran. Berarti ini jadinya 2 per 4 berarti setengah per N kuadrat sama dengan 1 kurang N kuadrat. Oke, berarti nah ini kalau kita kalikan dengan N kuadrat berarti jadinya, oke, berarti mungkin ini kita hapus terlebih dahulu aja ya. Oke, berarti jadinya adalah setengah dikalikan dengan N kuadrat dikurangkan dengan N pangkat 4. Berarti N kuadrat sama dengan 1 kurang N kuadrat. Ini sama dengan setengah. Wait. Oh, atau gini, berarti ntar dulu. Kok agak aneh ya? Soalnya kalau saya lihat di buku di pilihan di pembahasannya emang agak aneh. Karena apa? Karena kalau dia ngikutin buku ada yang di materi di depannya, dia dibalik.
bukan dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas, kurang lebih seperti itu. Makanya N2-nya dianggap 1 karena N2-nya di bagian sini. Nah, berarti untuk mencari N-nya, berarti N pangkat 4 kurang N kuadrat dikurangkan dengan setengah sama dengan 0. Ya udah, berarti untuk mencari N-nya kita bisa pakai rumus ABC aja ya. Berarti min B, min 1 plus minus akar kuadrat daripada B kuadrat, berarti min 1 kuadrat dikurangkan dengan 4 kali 1 kali dengan min setengah per 2A, berarti 2 kali 1. Karena ini saya anggap dia adalah fungsi kuadrat, karena ini bisa kita misalkan menjadi, oh ya udah, kalau misalnya N kuadrat sama dengan P, berarti jadinya adalah P kuadrat kurang, nah gitu loh ya. Atau mungkin kita tulis seperti itu dulu aja ya, karena itu nanti salah persepsi. Berarti jadinya berarti P kuadrat kurang P dikurangkan dengan setengah sama dengan 0, berarti P 1,2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat daripada min 1 kuadrat kurang 4 kali A nya kali C nya min setengah per 2A, 2 kali 1, sehingga nilai sama dengan 1 plus minus akar kuadrat daripada 1 ditambah 2, berarti 1 per akar 3 per 2. Berarti jawaban yang pertama untuk P-nya sama dengan P1-nya adalah 1 tambah akar 3 per 2. Yang kedua adalah 1 kurang akar 3 per 2. Ini nggak usah kita pakai karena ini hasilnya minus. Berarti P1 itu sama dengan ini. Berarti N kuadrat sama dengan 1 tambah akar 3 per 2. Berarti N-nya adalah akar kuadrat daripada 1 tambah akar 3 per 2. Langsung kita menggunakan kalkulator. Jawabannya adalah 1 tambah akar 3 per 2, jawabannya adalah 1,16 ya, atau 1,17. Jadi supaya dia supaya dia memantul, sehingga dengan kita anggap saja berarti si ininya mendatang dengan sudut kritis ya kan. Berarti anggap aja nih, jadi kita anggapnya kasarnya ini adalah I-nya 45 ini adalah sudut kritis gitu. Jadi yang kita otak-atik adalah N-nya. Kalau biasanya yang biasanya kita kotak-atik itu adalah I-nya. Sekarang yang biasanya kalau di otak-atik mungkin di soal sekolah atau segala macam, biasanya I-nya yang di otak-atik. Kita tentukan I-nya berapa sih atau sudut kritisnya berapa sih dengan N yang ada. Nah, sekarang kita nyari N-nya nih. Ternyata dengan sudut 45 derajat, atau kita anggap ini adalah theta kritisnya 45 derajat. Nah, supaya dia karena berhubung ini 45 derajat dan mengalami pemantulan sempurna karena tidak ada kalau sudut kritis ini berarti tidak ada yang dibiaskan atau sudut biasnya sama dengan 90 derajat. Ya, berarti untuk N-nya sendiri itu adalah harusnya 1,17. Berarti nomor 5 ini jawabannya nggak ada ya. Atau mungkin tolong koreksiannya kalau emang mungkin dari tahapan ini saya ada yang salah ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke. Untuk nomor 6 mungkin langsung aja kita jawab ya. Karena nomor 6 ini kalau misalnya di bla 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 agar sinar CD, jadi ini sebenarnya CD itu adalah yang pada medium 4 tuh yang ini nih. Dari sini sampai ke sini sejajar ya, sejajar berarti ini sama ini nih sejajar nih dengan AB dalam medium N1. Bagaimana hubungannya benar? Ya, supaya dia sejajar maka indeks biasnya haruslah sama. Maka jawaban nomor 6 ini nanti jawabannya D ya. Jadi kalau misalnya supaya dia sejajar maka indeks biasnya harus sama. Karena kalau indeks biasnya berbeda, maka akan terjadi pembiasan. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7, kita punya informasi di soal bahwasannya V pada medium transparan, berarti ini V medium. Terus kemudian pada transparan yang lain kecepatan di dalamnya segini. Kedua medium menempel satu sama lain
Berapakah sudut kritis untuk sinar ini berjalan? Oke, berarti ditanya adalah theta C-nya. Dan ini adalah V1 dan ini adalah V2-nya. Nah, berarti of course ini berarti kita pakai adalah N1 dikalikan dengan sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan dengan sin theta 2. Nah, of course theta 2-nya sama dengan 90 derajat, theta 1-nya sama dengan C, ya. Berarti N1-nya belum ada. Oke. Oke, berarti gimana nih? Ini theta kritis ya, sorry, theta kritis. Nah, berarti N1-nya kita cari. Nah, kita tahu bahwasanya untuk definisi daripada indeks bias itu apa? Perbandingan antara kecepatan cahaya di vakum dengan mediumnya kan. Berarti ini V1. Sorry. Ya, ini V1. Berarti N1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 10 pangkat 8. Berarti N1-nya adalah 3 per 2 alias 1,5. Untuk N2-nya berarti V vakum dibagikan dengan V2. Berarti N2-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 per 2,4 kali 10 pangkat 8. Berarti N2-nya adalah 3 dibagi dengan 2,4. Jawabannya adalah 1,25. Oke, 1,25. Ya udah, kita masukin 1,5 kali dengan sin theta kritis sama dengan N2-nya adalah 1,25 dikalikan dengan sin 90, ya kan? Oke, berarti sin theta kritisnya sama dengan 1,25 per 1,5. Berarti sin theta kritisnya sama dengan, nah ini kan mintanya dalam bentuk yang sederhana ya. 1,25 kalau dibagi dengan 1,5 itu adalah 5 per 6. Oke, berarti theta kritisnya itu kita hitung dengan cara inversin dari 5 per 6. Atau kalau dalam kalkulator biasanya tuh, atau mungkin dalam beberapa kalkulator yang lain menulisnya adalah arcsin. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk modul pertama tes formatif 1 dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.